Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahir rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para pemirsa, ikhwani rahimakumullah dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan di tanggal atau hari ketiga di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan, diberikan rahmat, hidayah, ma'unah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan kesempatan untuk kita untuk menambah amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun anda berada, di hari ketiga kita akan membahas kalam-kalam atau nasihat-nasihat dari Al-Habib Ali Al-Habasyi tentang pentingnya kita mencari dua hal yang akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini, wa qala radhiyallahu an, la yahsabul insanu annahu bayasir fi hadzal zaman wahduh fala budda lahu min siyarah imma syekh yar'ah aw akh fillah. Allahu yuhanni lana al-asbab wa yaftah lana al-bab wa yadkhuluna ma'a ahli al-iqtirab wa yahfazuna min al-hijab wal adab. Amin Allahumma amin. Berkata Al-Habib Ali Al-Habasyi, la yahsabul insan annahu bayasir fi hadzal zaman wahduh. Janganlah manusia menyangka bahwa dirinya akan sampai kepada Allah di zaman ini, khususnya di zaman ini. Ini pada zamannya beliau Al-Habib Ali Al-Habasyi. Janganlah manusia tadi itu merasa akan sampai kepada Allah, dia bisa berjalan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, di jalan yang benar, fi hadzal zaman wahdahu, hanya dengan sendirinya, tanpa seseorang yang menuntunnya, tanpa seseorang yang mengarahkannya. Wahduh, dia hanya mengandalkan akal fikirannya, dia mengandalkan penemuan-penemuannya. Maka jangan pernah menyangka seseorang tadi itu akan sampai kepada Allah hanya dengan berjalan sendiri tanpa ada seseorang. Siapa seseorang tersebut? Imma syekhun yar'ah. Yang pertama adalah syekh yar'ah, guru yang menjaga kita, guru yang menuntun kita, guru yang akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang dikatakan al-wusul ilallah. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah, dimanapun anda berada, guru di sini sangatlah penting. Peranan guru di sini sangatlah luar biasa yang akan mengantarkan kita ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah kecuali dengan guru. Tidak ada anda cari dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung timur sampai ujung barat, tidak ada satupun seseorang yang mencapai kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi, melainkan karena ada seorang guru yang membimbingnya. Bagaimana yang telah terkenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat gurunya. Gurunya siapa? Al-Imam Juwaini. Gurunya tidak seterkenal santrinya, muridnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi apakah mungkin Sayyidina Syekh Abdul Qadir tanpa seorang guru yang bernama Al-Imam Juwaini akan sampai kepada Allah? Tentunya tidak. Karena untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sampai sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah yang kita angan-angan. Perlu guru di sini. Sehingga dikatakan oleh ahlu tasawuf, man kana syaikhuhu kitabuk
fa khata'uhu aktsar min shawabih. Barang siapa gurunya tadi itu hanya sekedar bacaan buku-buku bacaan, apalagi buku-buku yang tidak ada sanadnya. Mungkin dia menemukan buku tadi itu di emperan, atau dia membeli di pertokoan tanpa ada sanad yang jelas, tanpa ada silsilah sanad-sanad daripada guru-gurunya yang berantai sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikhawatirkan fa khata'uhu aktsar min shawabihi, maka orang tersebut bukannya sampai kepada Allah, justru akan sampai kepada jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari kata-kata ini, dari maqalah ini, di zaman ini kita harus mencari seorang guru. Mencari seorang guru tidak hanya cukup dengan buku, tidak hanya sekedar dengan tulisan atau bacaan. Maka kita butuh daripada guru. Bukan kita tidak boleh membaca buku, bukan tidak boleh kita mencari jalan-jalan dengan cara kita. Akan tetapi orang yang tidak mempunyai guru tadi itu, dia tersesatnya, peluang tersesat akan lebih besar. Namun jika kita mempunyai guru, yang guru tadi itu selalu mengingatkan kita jika kita keliru, ada seorang guru yang menuntun kita, yang memberitahu kita, yang akan memberikan ilmu kepada kita. Jangan semua orang Anda anggap guru. Jangan semua orang kita anggap guru. Tidak semua orang yang bisa kita anggap guru, yang guru tadi itu akan menyampaikan kita kepada Allah. La. Siapa mereka? Tentunya dia kalau berbicara mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pandang wajahnya, orang tadi itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah guru yang sebenarnya. Kalau ada seorang guru, namun guru tadi itu mengajak kita bermaksiat kepada Allah, mengajak kita lupa kepada Allah, lah, ini bukan guru. Guru itu adalah seseorang yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang tidak mempunyai guru, maka orang tersebut akan tersesat, bukannya sampai kepada Allah, justru orang tadi itu akan tersesat, bukannya sampai kepada Allah. Man laisa lahu syekh fasyaitanu syaikhuh. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setan akan menjadi gurunya. Artinya bukan dia menganggap atau menjadikan setan sebagai guru, akan tetapi setan akan merasuki kepada seseorang yang tidak mempunyai guru. Artinya begitu. Ada sebagian orang yang tidak setuju dengan makalah ini. Man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuh. Barang siapa yang tidak mempunyai syekh, guru, maka setan akan menjadi gurunya. Bukan kita menganggap setan sebagai guru. Kita semua tahu bahwa setan adalah musuh kita. Akan tetapi peluang daripada setan akan lebih luas, ruang gerak daripada setan akan lebih leluasa untuk menggoda seseorang, sehingga orang tersebut akan menjadi tersesat dengan ilmunya karena tanpa seorang syekh. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan bukan tidak mempunyai ilmu. Bahkan setan pun bukan orang yang tidak ahli ibadah. Mereka ahli ilmu, mereka ahli ibadah, dan hidupnya ada di surga. Mereka iblis. Kenapa? Karena mereka tadi itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya tersebut mereka tersesat. Sehingga apa yang terjadi? Setan oleh Allah Subhanahu wa taala diusir daripada surga. Qala khruj minha mad'uman madhura. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhruj minha," keluarlah kalian, minha daripada surga, mad'uman yang tercela, madhuran yang hina, mu'iban yang hina, mad'uman madhura. Mad'uman yakni muqitan, yang akan mendapatkan muqitan, yang akan mendapatkan marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang-orang yang akan memasuki, yang akan mendapatkan mad'uman madhura tersebut? Tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang mendapatkan tercela dan murka daripada Allah, laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Dan orang-orang yang mengikutimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti siapa? Mengikuti setan di sini. Oleh karenanya penting sekali kita mencari guru, dan jangan semua orang kita anggap sebagai guru kecuali guru tersebut akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu sebetulnya semua baik. Namun jika kita keliru mengambil daripada ilmu tersebut, sebagaimana halnya buah-buahan itu, ketika buah tadi itu keluar daripada pohon yang jelek, maka buah pun akan menjadi jelek. Buah tidak akan bisa dimakan dan tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena tumbuhnya daripada pohon yang jelek. Kalau Anda mempunyai sesuatu yang baik, mempunyai biji-bijian yang bagus, mempunyai bibit yang hebat, akan tetapi Anda salah menanam daripada bibit tersebut, maka niscaya dia tidak akan tumbuh dengan subur. Oleh karenanya, ilmu ini jika kita ambil daripada guru yang sanadnya bersilsilah terus berantai sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah bukan barang tidak mungkin kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, kullu man la yakunu lahu fi hadzal tariqi syekh la yafrahu bihi abada. Barang siapa yang tidak, semua orang, kullu man la yakunu, semua orang yang tidak mempunyai di jalan ini adalah syekh, guru yang membimbingnya, guru yang menuntunnya, la yafrahu bihi abada, maka orang ini tidak akan menemukan kebahagiaan selama-lamanya. Bukankah kita ingin sampai kepada Allah, ingin mendapatkan yakni kebahagiaan di dunia, kebahagiaan kelak hingga kita ke akhirat? Ini akan kita temukan kebahagiaan tersebut jika kita bisa menemukan seorang guru, yang mana guru tadi itu yang akan menyampaikan kita, yang akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari guru yang seperti ini. Insya Allah dengan kegigihan kita, dengan kesungguh-sungguhan kita untuk mencari seorang guru, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk menemukan seorang guru tersebut. Jadi guru di sini yang pertama dari Habib Ali Al-Habsyi, seseorang di zaman ini tidak bisa berjalan dengan sendiri, apalagi dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanpa seorang adanya guru, asy-syekh yara'ah, guru yang bisa menjaganya, guru yang bisa membimbingnya. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, di zaman sekarang ini kita tidak bisa berjalan sendiri kecuali adanya syekh. Bisa kita bayangkan, orang yang ingin sampai ke Jakarta, orang yang ingin sampai ke Surabaya saja membutuhkan orang yang mengerti kepada jalan-jalannya. Dia tidak bisa berjalan dengan sendiri kalau dia tidak tahu arah. Kita tidak tahu arah. Tidak tahu kanan kiri, tidak tahu mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara. Makanya kita menjadi seorang guru. Ada orang yang bisa menuntun saja, kadang-kadang ini masih keliru, masih tersesat. Lalu bagaimana kita menuju jalan untuk menuju sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang pembimbing yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang hebat satupun di atas bumi ini, melainkan orang yang hebat tadi itu pasti mempunyai seorang guru. Guru pertama kita tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kita. Guru kita yang mengenalkan kita agama, yang memberikan pelajaran pertama yang ini, guru adalah orang tua kita. Kemudian guru-guru demi guru kita, semua guru-guru kita yang masih ada ini mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kata Habib Ali Al-Habsyi, orang tersebut di zaman ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali adanya yang kedua, yaitu akhun fillah, saudara seagama, saudara seiman dan seagama. Nah, ini sangat menarik kita bahas. Kenapa? Kedua-duanya ini akan sangat membantu di dalam
mengarungi kehidupan di atas dunia ini. Guru yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saudara seiman dan seagama, saudara yang karena Allah, ini yang akan membantu kita untuk kita beribadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-ukhuwah fillah wal hubbu fillah min a'zami sya'airillah, ay sya'airi dinillah. Al-ukhuwah fillah, persaudaraan seiman seagama. Silahkan Anda mau bersaudara setanah air, sebangsa, setanah air, silahkan. Bila perlu Anda saudara sekulit, saudara sedarah daging, saudara macam-macam saudara. Tapi saudara di sini adalah seiman dan seagama. Bukankah saudara ini kelak sampai ke akhirat kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ke alam kubur kita? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Nah, saudara di sini al-ukhuwah fillah wal hubbu fillah. Orang yang bersaudara karena Allah, yang mencintai karena Allah, min a'zami sya'airillah, ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara. Manakala 3 perkara ini ada pada diri seseorang, ada pada hati daripada seseorang, wajada halawatal iman, maka seseorang tadi itu akan merasakan manisnya daripada iman. Kenapa kita tidak merasakan manisnya iman? Kita hanya merasakan manisnya madu, manisnya gula, pahitnya jamu, pahitnya empedu yang kita rasakan. Kenapa kita tidak bisa merasakan manisnya iman? Karena kita tidak mempunyai 3 hal ini, kata Nabi SAW. Yang pertama, apa yang ada pada diri manusia, yakni 3 hal ini. Yang pertama, yang akan merasakan manis daripada iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak ada yang mereka lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Cinta apapun tidak pernah mengalahkan cinta Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dia mencintai seseorang matalan bukan karena dia belas kasihan kepada kita, karena dia selalu memberikan hutang kepada kita, memberikan pinjaman kepada kita, dia berbuat bagus kepada kita. Kita jangan mencari kebaikan daripada orang lain. Karena ketika kita selalu mencari kebaikan daripada orang lain, kita akan lemah. Al-insan abidul ihsan, wal ihsan yu'jizul insan. Manusia akan menjadi seorang hamba daripada orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Sedangkan orang yang selalu menerima kebaikan daripada orang lain, dia akan lemah. Dia tidak akan mampu mengingatkan mereka jika dia keliru. Oleh karenanya, orang yang mencintai karena Allah ini bukan karena ada tendensi atau ada harapan lain, kecuali karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari saudara yang seperti ini. Teman yang baik akan membantu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik akan selalu mendukung kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mempunyai sahabat ataupun saudara, teman ataupun saudara justru mengajak kita untuk maksiat kepada Allah, mengajak kita melanggar perintah Allah, demi Allah ini bukan saudara, ini adalah setan yang menipu kita, hanya saja berbentuk daripada manusia. Tapi saudara yang baik adalah saudara yang selalu mengingatkan kita ketika kita bersalah. Teman yang baik adalah teman yang mendukung dan membantu kita untuk berbuat kebaikan dan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa yakraha ayyauda fil kufur kama yakrahu ayyagdifa finnar. Dan mereka tadi itu akan benci untuk kembali ke kufuran, kama yakrahu ayyugdzafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dia terjatuh ke dalam api neraka. Kita harus mencari ukhuwah fillah ini, akhun fillah, mencari saudara yang karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga
menyebutkan tentang ukhuwah ini di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman, ikhwah itu adalah saudara kita. Bukan kita menganggap saudara kepada orang non-muslim. Silakan Anda berteman, silakan Anda berbisnis dengan mereka, tapi bukan saudara kita. Saudara kita adalah seiman dan seagama. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali-tali Allah. Hablullah. Apa di sini hablullah? Ada yang menafsirkan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah ibarat tali daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah hablullah, tali yang akan mempererat kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketahuilah dahulu umat Islam selalu serang menyerang. Dahulu para kaum-kaum ini antara Aus dan Khazraj, mereka selalu saling menyerang, saling membunuh, saling membantai. Akan tetapi dipersaudarakan bini'matihi, dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan, dipersatukan menjadi ukhuwah Islamiyah. Inilah kehebatan Islam, ikhwani rahimakumullah. Kekuatan agama bisa menyatukan orang yang cerai-berai. Andai kata supporter sepak bola, mereka tahu bahwa musuh mereka bukan klub mereka, bukan golongan mereka, saudara kita adalah seiman dan seagama, niscaya mereka tidak akan menganggap lain klub, bukan, dia tidak akan menganggap lain klub tidak akan dianggap sebagai musuh. Kita lihat sekarang yang ada ini, mereka menganggap musuh Islam, sesama Islam, bahkan maaf, sesama aliran sekalipun, organisasi yang tidak sama, walaupun seiman seagama, mereka anggap musuh. La. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam Al-Qur'an, ukhuwah fillah, seiman seagama adalah saudara kita, hingga ke alam liang lahat kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini, kata Al-Habib Al-Habsyi, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kecuali dengan guru yang membimbing kita. Yang kedua dengan saudara ataupun sahabat yang baik, teman yang baik, saudara yang baik yang akan membantu kita untuk berbuat taat, yang akan mendukung kita untuk selalu berbuat baik, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, cari guru yang bisa menuntun kita, cari saudara yang bisa membantu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita diberikan kenikmatan dua hal ini, yakni bisa menemukan guru yang bisa menuntun kita dan bisa menemukan daripada saudara ataupun teman yang bisa membantu kita. Jangan kita menunggu malaikat di atas langit ke rumah kita, lalu malaikat itu mengetuk rumah kita yang akan membantu kita, akan menolong kita, akan menolak. Dengan usaha kita mencari guru yang bisa menuntun kita dan mencari saudara ataupun teman yang baik yang bisa membantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini yang kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dua hal ini di zaman ini, kata beliau Al-Habib Al-Habsyi, tidak akan pernah sampai kepada wusul kepada Allah, yakni sampai kepada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan petunjuknya sehingga kita bisa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dipisahkan dengan guru-guru kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.